Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Selawat bertangaikan salam guru junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang kita harapkan syafaatnya di akhir nanti. Oke, kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fenom dan morfologi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Mawaddah Warahmah Siregar sebagai moderator dan pemateri, dan teman saya Ananda Dian Elisa sebagai pemateri dan Hoirun Nisa sebagai pemateri. Baik, untuk pemateri pertama dipersilakan dengan segala hormat. Materi 1 akan menjelaskan tentang fonem. Pengertian fonem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya satuan memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem tidak dapat berdiri sendiri karena belum mengandung arti. Fonemisasi adalah usaha untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka membedakan makna tersebut. Fonem berbentuk bunyi, misalkan dalam bahasa Indonesia bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda, misalkan dalam kata cagar dan cakar. Tetapi dalam bahasa Arab hal ini begitu, dalam bahasa Arab hanyalah ada fonem K. Fonem tidak memiliki makna tapi dapat membedakan makna, misalkan saja fonem I dan R. Jika kedua fonem tersebut berdiri sendiri tidak akan ditemukan makna, akan tetapi lain halnya jika kedua fonem tersebut digabung dengan fonem lainnya seperti M, A, dan H, maka fonem I dan R bisa membentuk makna marah dan malah. Terjadi perbedaan makna hanya karena pemakaian fonem B dan V pada kata tersebut. Secara resmi ada 32 buah fonem. Fonem vokal 6 buah yaitu A, E, I, O, U. Fonem diptong 3 buah ialah A, I, O, I, A, W. Fonem kosong 32 buah. Konsonan bibir terdiri dari P, B, dan M. Konsonan bibir gigi terdiri dari F, F, dan W. Konsonan gigi terdiri dari T, D, S, J, I, R, dan N. Konsonan langit-langit terdiri dari C, I, S, Y, N. Konsonan langit-langit lembut terdiri dari G, K, X, dan Y. Konsonan vangkal terdiri dari H. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. 1. Posisi bibir. 2. Tinggi rendahnya lidah. Dan 3. Maju mundurnya lidah. Alat ucap dibagi menjadi 2. Pertama, artikular. Artikular adalah alat-alat yang digerakkan atau digeser ketika bunyi diucapkan. Kedua, alat artikulasi adalah titik atau daerah pada bagian alat ucap yang dapat disentuh atau didekati. Beda artikulasi 2 titik. Artikulasi adalah jika artikulator di bagian bawah rongga mulut, maka titik artikulasi berada di bagian atas rongga mulut. Pengertian Muhammad Faisal 2009 mengatakan bahwa morfologi merupakan bagian dari tata bahasa yang membahas tentang bentuk kata. Jadi, morfologi adalah linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk suatu kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dian Elisia dengan NIM 0308201007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses morfologi. Yang pertama, afiksasi adalah penggabungan akar kata atau pokok dengan afiks. Macam-macam afiks adalah sebagai berikut. Prefiks atau awalan terdiri atas awalan per, men, ter, di, ber, dan pen. Infiks atau sisipan terdiri dari 3 macam, yaitu l, m, dan er. Sufiks akhiran. Bahasa Indonesia mendapatkan serapan asing seperti wan, wati, dan man. Akhiran asli terdiri dari an, kan, i, dan nya. Konfiks atau imbuhan gabungan senyawa adalah gabungan afiks yang berupa prefiks awalan dan sufiks akhiran yang merupakan satu afiks yang tidak terpisah-pisah. Yang kedua, reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar baik keseluruhan maupun sebagian. Reduplikasi dalam bahasa Indonesia dibagi sebagai berikut. Pertama, kata ulang seluruh adalah perulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak proses afiks. Kata ulang sebagian adalah pengulangan sebagian morfem dasar baik awalan maupun bagian akhir morfem. Pengulangan dengan perubahan fonem adalah morfem dasar yang diulang mengalami perubahan fonem. Perulangan berimbuhan adalah perulangan bentuk dasar diulang secara keseluruhan dengan mengalami proses pembubuhan afiks. Baik, sekian hasil presentasi kami. Kepada teman-teman yang masih kurang paham dan ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.